Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat datang buat teman-teman semua. Jadi sekarang kita bakal ngadain Unroad yang ketiga ya. Udah jam 9.40 juga. Mungkin sekarang udah ada 16 orang kurang lebihnya. Kita bisa mungkin langsung mulai aja. Buat pembicaranya Kang Givari udah siap? Siap, siap. Siap. Ya buat teman-teman yang lain kalau misalnya ada pertanyaan atau misalnya pertanyaan seputar si materinya atau tentang yang lain juga bisa langsung ditanyain aja ya. Dan juga atau mungkin kalau misalnya males on mic boleh di chat aja langsung di ininya di apanya di pesan ininya gimmicknya. Buat nanti di akhir bakal ada link presensi ya. Jadi kalau bisa jangan kemana-mana dulu. Jadi link presensinya bakal dibagiin di akhir. Nanti ada yang dari tim core team bakal ngirim link presensi. Mungkin untuk mempersingkat waktu langsung aja ya kita mulai aja. Kalau misalnya teman-teman mau on cam boleh mau on cam aja supaya biar ya ada interaksi lah antara kita sama membernya. Jadi biar gak kaku-kaku amat. Oke, boleh buat materinya langsung disampaikan oleh Kang Givari. Silakan Kang Givari. Oke, sebentar. Apa udah kelihatan? Sudah, Kang. Oke. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama aku Givari Oktaverin. Kalian bisa lihat apa namanya? Cari saya di Instagram atau LinkedIn. Sudah ditaruh sini. Di sini kita akan ngebahas tentang fundamental dari Android. Nah, pembahasan kali ini tuh nggak banyak-banyak, cuma ada 4 garis besar ya. Yang membuat project Android, terus XML di Android itu, view dan view group, dan activity. Nah, uh, untuk membuat project Android sendiri, kalian bisa sama aja kayaknya caranya sama seperti yang sebelumnya pernah diajarin tentang di materi Kotlin. Kita membuat ke file new project dan pilih kali ini pilihnya empty activity bukan no activity. Nah, mungkin saya langsung praktekkan aja. Praktekkan aja. Klik di sini, klik new project. Nah, tapi sekarang kita pilihnya tuh empty activity bukan no activity seperti yang kemarin belajar Kotlin. Kemudian kita pilih next. Nah, di sini kita masukkan nama aplikasinya. Kita coba masukkan nama my first app. Nah, di sini kita bisa menuliskan package name juga, package name-nya. Nah, kemudian di sini kita harus memilih minimum SDK-nya. Nah, minimum SDK ini merupakan target minimum versi Android untuk suatu handphone Android itu dapat menginstal aplikasi kita. Jadi misalnya seperti ini di sini kita setting minimum API-nya di 24 atau API 24 itu adalah Android 7 Nougat. Nah, jadi hanya handphone Android dengan versi 7 atau Nougat ke atas yang bisa menginstal aplikasi ini. Kemudian setelah kita buat semuanya, kita tinggal finish saja. Nah, di sini akan build Gradle ya seperti biasa. Ini harus emang agak lama kalau ini.
Kita tunggu aja. Nah, setelah project itu nanti udah dibuat, nanti akan muncul dua file pertama yang di-generate oleh Android Studio-nya, yaitu yang pertama tuh main activity dan juga activity_main.xml. Nah, ini tuh apa? Nanti bakal dijelaskan untuk itu, tapi sebelumnya kita bakal nunggu dulu projectnya nge-build karena agak lama. Ya itu sambil dipraktekin nih biar kalau misalnya ada yang kebingungan gitu bisa langsung ditanyain aja atau ada problem. Ya memang agak lama soalnya emang Android Studio terbaru jadi harus download, banyak yang di-download lagi seperti. Ya buat teman-teman siapa tahu ada yang punya kendala pas nyobain, boleh raise hand aja atau di chat ya, supaya kita tahu ya. Nah, kita nanti bisa bantu. Nah, ini projectnya sudah selesai di build. Nah, nanti kalian kalau udah selesai di build itu bakal muncul di sini directory apa struktur folder yang telah dibikin. Nah, di sini tuh ada dua folder utama di sini tuh. Kalau kalian lihatnya di sini lihatnya di Android ya, bukan di project. Kalau di project nanti banyak yang ini. Yang pentingnya aja di Android, kliknya di sini di Android. Nah, di sini ada dua folder utama, yaitu folder app dan folder Gradle script. Nah, kita fokus dulu di folder app ini. Folder app itu merupakan suatu modul di mana yang isinya tuh ada folder manifest dan folder Java dan folder REST. Nah, folder manifest ini berisikan file Android manifest.xml di mana ini tuh berisikan skrip-skrip untuk beragam informasi penting untuk sistem Android sebelum aplikasinya dijalankan, seperti contohnya tuh daftar activity, kemudian permission seperti permission menggunakan internet, kamera dan lain-lain, seperti service, broadcast receiver dan lain-lain.
Nah, kemudian di sini ada folder Java. Kelihatan tidak ya? Apa terlalu kecil? Nah, ya. Nah, di sini ada folder. Yang pertama ini ada yang folder com.gdsc.myfirstapp, kemudian ada juga yang ini, tapi di sini ada tag-nya Android test dan di sini ada tesnya. Apa bedanya? Nah, di sini kalau folder yang com.gdsc.myfirstapp ini tuh berisikan kode-kode dari aplikasi Android yang akan kita bikin. Sedangkan kalau dua folder ini merupakan folder untuk testing untuk testing aplikasi kita. Yang pertama ini yang Android test ini untuk integration test dan yang tes biasa ini adalah untuk unit test. Kemudian di sini ada folder rest di mana ini tuh biasanya isinya tuh resource dari aplikasi yang kita bikin, seperti drawable itu isinya tuh seperti icon dan gambar-gambar. Layout ini berisikan tampilan layar atau UI dari aplikasi. Sedangkan kalau map ini logo-logo dengan berbagai dimensi, dan value ini berisikan seperti warna dari aplikasi yang akan kita gunakan, string, daftar string, dan tema. Nah, kemudian di sini ada Gradle. Nah, untuk di awal-awal sih sebenarnya yang perlu kalian perhatikan tuh cuma dua aja, yang ini build.gradle pada level project dan modul. Kalau Gradle sendiri itu merupakan untuk mudahnya itu untuk mengcompile atau membuild aplikasi kita. Dimana ini tuh kalau yang yang project ini tuh merupakan tingkat tertinggi dari script Gradle ini, yaitu untuk mengatur di tingkat projectnya. Sedangkan kalau build.gradle yang tingkat modul ini hanya bertanggung jawab pada tingkat modul. Seperti ini contohnya, ini modulnya up, seperti pada modul up yang ini itu. Nah, oke, sekarang kita akan coba jalanin dulu kode program yang pertama ini. Tapi sebelum itu kita akan membuat emulator Android-nya. Nah, untuk membuat emulator Android, kalian bisa klik di ini, di sini ada device manager di pojok kanan atas ini, yang sebelahnya Gradle, sync project with Gradle file ini. Kalian bisa klik device manager. Ya, kalian sebenarnya bisa juga tidak membuat virtual emulator ini, tapi bisa dengan mengkoneksikan dengan HP Android kalian langsung. Tapi kali ini kita akan cobain untuk membuat device baru. Nah, caranya di sini create device. Kemudian kita di sini ke phone, kemudian kita cari handphone apa yang mau kita bikin. Saran saya itu yang ada logo Play Store-nya di sini. Karena yang ada logo Play Store di sini berarti emulator ini mendukung Google Play Service. Contohnya gini aja ya. Kita pakai Pixel 2. Kemudian klik next. Nah, di sini kita pilih versi Android-nya yang akan kita pakai. Kalian bisa cobain gitu ya, pakai yang lebih rendah gitu seperti Nougat gitu. Tapi di sini saya pakai Pi karena saya sudah download yang versi Pi, sehingga biar nggak usah lama lagi. Kemudian kita klik next. Nah, kemudian kita pilih namanya.
kita buat nama dari virtual device kita. Kemudian kalau ini sih settingan tidak perlu pakai ini juga, bisa sih pakai bawaan aja. Setelah itu klik finish. Nah, maka akan keluar di sini device Android kita yang baru kita bikin. Nah, untuk membuka emulator ya, di sini kita di device manager tinggal klik ini yang tanda play ini untuk melaunch dari emulatornya. Nah, di sini akan loading. Tuh. Kita tunggu dulu loading dari handphone ya, dari emulator ya. Ada yang nyobain tapi ada kendala atau berhasil semua? Gimana guys? Ada yang Atau lagi nyobain? download versi SDK-nya dulu? Mungkin teman-teman gimana? Ada yang susahan? Aman. Yang lain gimana? Aman kah? Kalau aman boleh. Kalau aman, jaringan Reza. Iya, emang download SDK-nya tuh emang agak lama ya, jadi ya nih. Nanti Ya, kalau misalnya ada problem, ada error apa gitu, bilang aja gitu, biar langsung kita atasi bareng-bareng. siap. Ya, yang lain. Kalau yang lain gimana? Apakah aman juga? Kalau misalnya ini boleh kasihan aja. Kalau misalnya aman. Mana guys? Aman kah? Apa tidak? Udah apa sambil pada nyobain kah? Kalau misalnya pada nyobain dan aman, boleh langsung kasihan aja ya. Maksudnya ya oke itu maksudnya. Atau boleh di chat. Aman kah? Pada aman? Tunggu Oh, download. oke, iya iya. Oke, nanti kalau misalnya ada problem bilang aja. Mungkin agak lama ya downloadnya. Memang agak lama soalnya emang besar sih downloadnya juga. Karena kita harus download eh, versi Android yang ini juga. Makanya agak lama. Mungkin boleh dilanjut aja ya Kang ya. Buat teman-teman Ya, nanti kalau misalnya ada langsung di chat aja, dipotong aja ya. nah, kalau untuk menjalankan eh untuk membuild aplikasi yang kita udah bukan dibikin juga, kita tinggal di sini pertama kita pilih dulu versi apa, emulator yang ingin kita gunakan atau device yang ingin kita gunakan. Ini contohnya ini pada Pixel 2 API 28 yang sedang dijalankan. Dan di sini kita langsung aja run up. Nah, di sini nanti bakal ada Gradle build lagi yang prosesnya juga tergantung spesifikasi laptop atau komputer kalian juga. Jadi kalau ini emang agak lama biasanya. Buat teman-teman, apakah ada yang ditanyain dulu kah? Ya mungkin ada yang seputar ingin ditanyakan. seputar project yang tadi Androidnya. Misalkan Ada yang ngomongin kebingungan gitu. Ya itu bagian apa, ini tuh buat apa gitu. ya betul. Nah, di sini ini udah terlihat ya aplikasinya berhasil dijalankan. Aplikasi pertama tuh biasanya bakal memang gini, ada tulisan Hello World seperti biasa. Mungkin sebelum kita lanjut menjelaskan hal yang lebih ini, mungkin ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu atau sudah pada berhasil downloadnya atau masih masih download? Ya gimana guys? Kalau misalnya aman boleh resign aja.
Ayo, ayo. Oke, siap. Sudah selesai. Aman ya berarti ya. Yang lain gimana? Aman kah? Halo, halo. Mungkin masih pada download kali ya. Memang agak lama sih Oke, dari sabar. ininya. Yang masih download tadi gimana? Udah beres kah? Buat Reza, Nur Fauzan, sama Rafli. Ya Apakah masih biar nyala? misalnya ntar dicobainnya biar bareng gitu. Betul. Biar dari sama ininya. Mana guys? Boleh di chat aja. Kalau misalnya malas on mic. Kang, kenapa muncul string hello world di simulator? Kang Givari, itu ada pertanyaan dari Franklin Limpianyo Turnip. Karena sebenarnya ntar akan nanti juga akan dijelaskan kalau ini string hello world itu berasal dari sini. Berasal dari file activity underscore main.xml di mana seperti yang ini tuh sebenarnya tuh file layout dari tampilan aplikasi ini. Nah, di sini ada view text view yang ada berisikan hello world. Nah, tulisan hello world di sini tuh berasal dari sini. Nah, maka kalau di sini kita buat misalnya di sini kita tambahkan gambar, nanti di sini juga akan muncul gambarnya. Jadi sudah bawaan pertama kali kita bikin memang akan ditambahkan seperti ini dulu. Ya, begitu. Dari Franklin gimana? Sudah terjawab? Oke. Mungkin kalau nggak ada kita lanjut aja lah. Ya, kita lanjut saja dulu ke ini next. Nah, di sini seperti ini yang tadi dijelasin. Nah, untuk XML file di Android sendiri itu kita salah satu fungsinya itu untuk membuat layout dari aplikasi ini. Memang sekarang di Android itu XML tuh bukan mulai ditinggalkan, mulai digantikan dengan Android Jetpack Compose, tapi itu nanti kita bahasnya itu karena itu materi yang cukup advance, jadi kita menggunakan XML aja terlebih dahulu. Nah, di sini kan seperti dibilang sih di Android menggunakan XML untuk menentukan tata letak antar muka pengguna termasuk atribut view. Nah, di tag atribut view juga kita bisa menambahkan beberapa atribut dengan formatnya seperti ini. Ada pertama kita tulisnya Android titik dua di sini tuh, kemudian ada property name-nya dan di sini tuh value-nya. Nah, untuk contohnya tuh seperti yang ini nih. Nah, ini tuh tag view dari text view, dan ini merupakan ini Android layout width ini merupakan atributnya, di mana ini tuh untuk mengatur lebar, tinggi, dan ini nilai teksnya yang ditampilkan. Nah, ini contoh untuk XML untuk view button. Kita cobain ya. Kita cobain aja dulu. Sebentar. Kita cobain. Nah, caranya tuh kita tinggal bikin, ya kita coba hapus saja ya terlebih dahulu. Kita coba bikinnya tinggal bikin button. Nah, di sini kita akan masukkan nilainya. Di sini dibuatnya wrap content dan Android text. Gampang.
Maka di sini bakal kelihatan nih akan terbuat tampilan dari button kita. Kalau kalian bingung ini tuh apa, yang ini tuh apa, nanti akan dijelaskan di tentang constraint view, karena kita di sini bawaannya tuh menggunakan constraint layout. Jadi kita harus menggunakan ini terlebih dahulu, tapi ini kalian abaikan aja terlebih dahulu untuk sekarang. Nah, mungkin kalian bingung gitu, ini tuh sebenarnya tuh apa, wrap content tuh di sini tuh ini tuh apa artinya tuh. Nah, untuk menentukan tinggi dan lebar di suatu view tuh kita bisa menggunakan tiga alternatif untuk menentukan nilainya. Yang pertama itu wrap content, itu ya di mana ukuran dari view ini tuh akan menyesuaikan isi konten di dalamnya. Jadi dalam kasus ini uh, view button akan menyesuaikan ukurannya dengan teks hitung. Makanya di sini cuman kecil gini doang. Jadi cuman kecil untuk menutupi teks hitung aja. Nah, kemudian ada match parent, di mana ini tuh untuk menyesuaikan ukurannya tuh dengan ukuran parentnya, atau kalau dalam kasus yang ini tuh parent, kalau dalam kasus ini tuh parent itu berarti layar device-nya. Kita coba misalnya kita ganti height-nya dengan match parent. Nah, maka dia bakal menyesuaikan tingginya tuh dengan ukuran parent-nya atau ukuran layar dalam kasus ini. Sehingga akan seperti itu. Atau juga selain itu kita bisa menentukan fix ukurannya dengan yang kita tentukan. Misalnya tapi kita harus menentukannya itu bukan satuan pixel ya, bukan px, tapi dalam dp atau kepanjangannya itu density independent pixel. Nah, jadi kalau buat menentukan view seperti ini itu kita menggunakan DP. Kenapa menggunakan DP? Karena DP itu merupakan sebuah unit yang yang relatif terhadap ukuran layar Android. Itu biasanya kan berdensity itu sebesar 160 dpi. Nah, jadi 1 dp di dalam layar 160 dpi itu sama dengan 1 pixel. Jadi menghitungnya itu seperti itu. Mungkin kalian bisa pelajari lebih lanjut tentang DP di ini. Ada penjelasannya di ini ya. Nah, seperti ini contohnya tuh. Kan seperti yang tadi dipraktekkan. Misalnya ini dan ini 250 dp. Nah, bakal seperti ini. Kemudian ada juga atribut padding dan margin. Padding dan margin itu seperti biasa, yang seperti kalian juga mungkin udah tahu. Padding itu menentukan jarak di dalam, sedangkan margin itu jarak di luar. Kita juga bisa bikinnya seperti ini di sini. Bahkan padding ini bisa bebas ya, bisa misalnya padding bottom, end, horizontal, left, start sama left itu sama ya, dan right itu sama dengan end. Kalau kita buatnya padding ini berarti kanan kiri atas bawah. Kita buat 50 dp. Nah, bakal seperti ini jadinya. Atau kita ganti juga jadi margin. Tapi nggak bakal terlalu signifikan sih, karena di sini menggunakan constraint layout, karena dibuatnya di tengah sih, jadi ini kecuali kita bikinnya
kita settingnya margin N terus 100 dp. Nah, dia bakal bergerak. Nah, mungkin ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu mengenai layout XML. Mungkin ada yang kebingungan gitu. Ya, teman-teman gimana? Misalnya itu yang ngerti kenapa harus pakai itu. Boleh langsung tanyain aja ya. Biar Misalnya ya kalau ini misalnya penting soalnya. tuh kalau buat aplikasi soalnya basicnya tuh kalian harus bisa dulu bikin UI dari layoutnya, kurang lebih dari kayak gitu. Ada yang ingin ditanyakan? Gimana guys? Kalau misalnya mas on mic di chat aja nggak apa-apa Atau udah aman? atau aman? Kalau aman boleh raise hand. Dari Hilman aman. Dari yang lain gimana teman-teman? Halo, halo. Kalau masih ada yang problem di emulator ya? Ya, gimana? Atau Apa yang masih menjalankan aplikasinya? yang ketinggalan kah? Iya, Tinggal gitu. gimana? Bilang aja nggak apa-apa. Ya guys, ayo guys. Tidak apa. Kalau kalau aman boleh chat aman di kolom chatnya. Oke, Rafli Maulid aman. Oh, ya udah nggak apa-apa. Lama ya loadingnya, downloadnya. Siap. Yang lain gimana? Ada yang ditanyain dulu nggak? Kalau ngejelasinnya kecepatan nggak? Ya, kalau misalnya Atau mungkin kecepatan, ada yang butuh di lebih perjelas gitu? tuh aman. Yang lain, yes. Apakah nggak ada lagi yang mau ditanyakan? Atau yang mau diperjelas lagi bagian mana gitu? Kenapa ini begini? Boleh langsung aja di chat aja ya. Jangan Atau ini? badu-badu. Dan ini ntar dipotong aja gitu kalau misalnya emang ada yang kurang jelas gitu, biar ini dipotong Tuh. aja nggak apa-apa. Hmm, Mungkin nggak mungkin ada lagi, ada lagi ya. langsung Sok, aja lanjut. boleh Kang Gifari. Nah, sekarang kita masuknya ke view dan view group. Nah, pada dasarnya tuh di semua elemen UI di aplikasi Node itu dibuat menggunakan dua komponen inti, yaitu view dan view group. Apa itu view group? View group itu seperti komponen untuk yang dapat berinteraksi dengan pengguna. Seperti contohnya tadi itu ada button yang tadi kita buat, terus ada text view tadi yang ada tulisan hello world, nanti juga ada image view, radio button, checkbox dan lain-lainnya, banyak soalnya. Dan yang kedua adalah view group. Itu view group itu singkatnya tuh wadah untuk menampung objek-objek view seperti text view, button atau image button yang tadi kita buat itu untuk mudah diatur posisinya. Seperti contohnya tuh, oh ini ada hierarkinya lebih dahulu. Nah, hierarki dari view eh, hierarki dari view Android di elemen UI Android, di mana sebagai parent itu ada view, kemudian diturunkan lagi menjadi image view, progress bar, text view, dan view group. Seperti yang ini sih cuman hierarkinya aja, nanti tidak bakal terlalu berdampak sama kalian, kecuali nanti pas kalian belajar tentang custom view. Nah, sekarang kita ke view group. Nah, view group ini tuh pada umumnya yang banyak dipakai itu cuma 5, bukan cuma 5, emang banyak sebenarnya itu, cuman yang emang sering digunakan tuh 5 ini. Yang pertama ada linear layout, relative layout, frame layout, dan constraint layout, dan scroll view. Nah, constraint layout-nya seperti yang tadi kita pakai itu ya, yaitu dengan constraint layout itu dapat menyusun tampilan yang kompleks cukup dengan satu lapis hierarki aja, jadi nggak perlu ini. Nanti apa itu hierarki ada di next slide. Nah, yang pertama itu kemudian yang ada linear layout yang pertama itu tuh yang biasanya
Di awal-awal sebenarnya diajarinnya pakai linear layout sama linear layout. Linear layout ini itu layout yang komponen di dalamnya itu bisa diaturnya itu di secara vertikal atau horizontal. Kemudian ada relative layout yang dimana komponen di dalamnya tuh dapat ditempatkan secara relatif terhadap komponen lain. Misalnya uh, komponen komponen A disimpan di sebelah kanan komponen B atau komponen A rata tengah dan parentnya. Kemudian di sini ada frame layout. Frame layout itu komponennya tuh bisa ditempatkan secara bertumpuk-tumpuk dengan komponen view lain. Jadi misalnya eh, ada ada button tapi di atasnya itu ada text view seperti itu. Kemudian ada yang terakhir ada scroll view. Nah, scroll view ini tuh uh, view group yang untuk digunakan agar aplikasi kita tuh dapat tampilan layarnya tuh dapat di scroll ke atas atau ke samping atau secara vertikal atau horizontal. Nah, ini contohnya tuh contoh tata letak dari setiap view group. Nah, linear layout itu dia tuh di set di ini tuh secara vertikal atau horizontal seperti ini. Sedangkan relative layout tuh, nah ini yang dimaksud relative layout tuh ini misalnya kita komponen A, ini komponen B, C, D. Nah, komponen A diletakkan dia ini di sini. Nah, sedangkan kalau untuk mengatur komponen B diletakkan relatif di bawah komponen A. Begitu juga dengan ini di bawah komponen A dan di samping kanan komponen B. Dan juga yang ini di bawah komponen B contohnya. Nah, kemudian kalau ini ada constraint layout. Nah, constraint layout ini itu yang paling sering digunakan paling sering digunakan karena dapat mengatur tata letak tampilan itu dengan yang kompleks dengan mudah. Contohnya seperti ini. Ini ada image view, di mana image view ini tuh memiliki constraint terhadap parentnya, kemudian ada parentnya di atas, parentnya di kiri, dan parentnya di kanan seperti ini. Nanti akan saya lebih praktekkan lebih jelas untuk lebih jelasnya. Dan ini ada frame layout di mana tampilan dari komponen itu diletakkan secara bertumpuk-tumpuk. Nah, seperti ini bertumpuk-tumpuk tuh. Nah, tadi itu saya tuh sempat menyinggung ya, itu tuh view hierarki itu apa. Nah, view itu dapat memiliki hubungan parent child ketika di mana mereka ditempatkan dalam suatu view group. Setiap view group juga dapat memiliki view group lain di dalamnya. Nah, contohnya seperti ini nih. Di sini tuh linear layout yang ini tuh berperan sebagai parent di mana memiliki child yaitu image view, text view, dan linear layout lainnya. Dan linear layout yang ini juga berperan sebagai parent di mana memiliki child yaitu button dan button. Nah, sebenarnya kita tidak terlalu disarankan untuk memiliki banyak view group di dalam view group. Karena kalau dari yang saya baca sendiri itu tuh nanti akan mempengaruhi ke performa dari aplikasi kita seperti nanti loadingnya lambat gitu. Jadi makanya ada constraint layout itu untuk mempermudah kita mendesain tampilannya sehingga tidak perlu membuat view group di dalam view group seperti ini. Nah, ini untuk constraint layout penjelasan. Nah, kita juga kalau di constraint layout juga kita harus mengatur relative positioning constraint ke parent containernya. Seperti yang tadi di relative layout, jadi kita harus membuat misalnya text view hello world ini tuh di sebelah kiri di sebelah kanan dari parent dan di bawah dari parent. Parent dalam kasus ini merupakan layar device kita. Nah, bagaimana cara membuat constraint itu? Nah, seperti ini contohnya seperti
kita membuat up-2 layout underscore constraint. Di sini kita membuat source constraint-nya. Seperti misalnya constraint dari view yang kita ini ya. Jadi misalnya dari sini top, kalau kita masukkan seperti ini top, maka constraint top, kalau left constraint left, kalau right constraint right, kalau bottom constraint bottom di bawah. Atau kalau kanan kiri itu juga bisa diganti, kalau kiri bisa diganti jadi start, kalau kanan bisa diganti jadi end. Nah, contohnya juga seperti ini nih. Di sini juga ada underscore targetnya. Nah, untuk gampangnya itu seperti ini, kita bisa baca nih. Ini membacanya seperti ini. Constraint top dari hello world itu dihubungkan ke atas dari parent. Jadi ke sini. Dan ini ke kiri dari parent seperti ini. Mungkin contohnya tuh seperti ini nih. Kita bisa buat nih. Sebentar. Nah, bisa buat seperti ini nih. Atau kita buat dari awal deh. Up, constraint layout, constraint top to top of parent, dan up constraint layout constraint bottom of parent. Nah, kalau kita buat seperti ini, maka dia bakal di tengah-tengah antara atas dan bawah. Kalau kita buat untuk kanan kiri, kita buatnya seperti ini. Layout constraint start of parent, layout constraint end to end of parent. Nah, kalau kita buat seperti ini bakal di tengah-tengah. Nah, mungkin kalian juga bakal pusing ya gimana membuat seperti ini. Nah, kalau di Android Studio itu kita bisa gampang mengatur constraint dari tampilan layout kita. Kita hanya perlu ke tab design di sini. Kan di layout itu ada tab kode, split, dan design. Kita pindah ke desain aja biar gampang. Nah, kita di sini bisa mengatur constraint-nya. Nah, di sini kalian kalau kalian notice di sini ada 4 bulatan yang ada di atas, bawah, kiri, kanan. Nah, ini bisa ini tuh merupakan constraint ya. Jadi kalian bisa juga tarik ke arah parent-nya yang mau kalian arahkan relatifnya terhadap mana. Ini kita misalnya kita ke kiriin, terus constraint left-nya kita ke kiriin parent, constraint top-nya ke atas parent, constraint bottom-nya ke bawah parent. Nah, nanti bakal di tengah-tengah, sama aja hasilnya. Itu untuk mempermudah. Oh ya, constraint layout untuk membedakan constraint layout dan view group lain juga kita di sini dapat dilihat lewat sini ya. Jadi di sini tuh kalau untuk membuat constraint layout itu kita membuatnya dengan Android X constraint layout widget constraint layout. Kalau membuat linear layout kita buat aja di sini linear layout. Kalau misalnya frame layout, jadi sini relatif, scroll view, seperti itu. Kalau ini selanjutnya ada resource directory seperti yang udah tadi saya jelaskan juga di folder project. Di sini tuh ada Di sini itu ada folder yang bernamakan res, di mana isinya tuh resource dari
yang kita gunakan untuk membuat aplikasi seperti ini ada folder drawable di mana isinya gambar, musik, icon dan lain-lain. Layout itu merupakan layout XML seperti ini, layout activity_made ini disimpan di folder layout. Kemudian ada map ini tuh untuk logo aplikasi biasanya dalam berbagai dimensi. Kemudian ada value. Value ini merupakan kumpulan string, warna, angka, dan style. Nah, perlu kalian ketahui sebenarnya tuh untuk membuat view itu tidak disarankan untuk membuatnya langsung di sini misalnya tulisannya di sini. Jadi kalian tuh harus membuatnya di dalam file string.xml ini. Jadi nanti kalian tinggal bikinnya seperti ini, string. Kita buat nama variabelnya seperti hitung aja dan nilainya apa, hitung. Nah, nanti di dalam sini kalian hanya tinggal memanggil add string slash namanya yang kita buat tadi tuh. Jadi tinggal gini. Nah, ini tuh kenapa harus begini? Karena ini tuh nanti akan mempermudahkan saat kita membuat aplikasi yang memiliki banyak bahasa. Jadi untuk memudahkan localization-nya. Oke, sekarang masuknya ke resource ID. Nah, setiap resource itu memiliki ID agar bisa diakses atau dipanggil ketika menggunakan di dalam kode program aplikasi. Contoh dari ID itu seperti ini. Ini tuh ID dari string hitung. Ini tuh ID-nya. Atau mudahnya kita giniin aja. ID hitung. Jadi di sini kita ganti jadi ID hitung. Nah. Kemudian saat memberikan nama resource ya formatnya itu biasanya menggunakan lowercase dengan underline. Contohnya seperti ini tadi. Ada activity_main. Nah, kemudian semua file yang ada di folder res ini dia akan otomatis di-generate oleh r.java sehingga akan membentuk ID yang seperti contohnya tuh di sini ada di sini tuh ada resource type-nya, kemudian nama dari resource-nya. Contohnya tuh seperti ini r.drawable.iclauncher dan juga ada r.layout.activitymain. Nah, kalian kalau misalnya ini bingung dipakainya di mana, kalau untuk layout itu untuk di sini nih. Nah, ini kita memanggil layout activity_main itu seperti ini. Makanya kita bisa menghubungkan file main.activity.kotlin ini dengan layout XML-nya tuh kita lewat sini, kita dipanggil lewat set content view dan memanggilnya dengan ID-nya. Nah, selain layout tadi juga atau resource, ID juga view juga mempunyai ID-nya. Contohnya tuh kita bisa membuat ID-nya tuh di sini. Ini button, kita tinggal membuat Android _2 ID. Nah, terus kita tinggal membuat add plus ID slash kita membuat ID-nya apa? Misalnya kita btn hitung. Nah, ini ID-nya. Seperti ini. Nah, nanti kita kalau suatu saat membutuhkannya untuk dipanggil di file Kotlin kita hanya tinggal menuliskan r.id.hellotext. Misalnya ini hello text view jadinya. Berarti kan ini btn hitung. Nah, sebelumnya ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu? Mungkin saya ngejelasinnya kecepatan atau ada yang masih kebingungan? Ya, dari teman-teman ada yang masih kebingungan kah? Atau mungkin kurang paham misalnya di bagian mana? Terutama mungkin constraint-nya itu agak ribet soalnya. Ya, itu kan constraint itu emang lebih ribet sebenarnya daripada linear layout atau relative layout seperti ya. Tapi
motion itu yang sebenarnya paling mudah untuk membuat tampilan yang kompleks. Oke, ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu? Gimana Atau teman-teman? aman? Boleh langsung di chat aja. Atau mungkin kalau misalnya pengen langsung tanya, boleh on mic aja. Atau gimana guys? Ada yang mau ditanyakan? Pada paham semua? Yang aman dan paham boleh raise hand atau boleh chat aman di kolom chat. Halo, gimana guys? Aman guys? Tidak ada tanggapan ya. Halo, bagaimana? Oh, dari Evander aman. Yang lain gimana? Aman juga kah? Akan dia aman. Yang lain? Ya mungkin kalau emang nggak ada, maju aja. Nanti langsung dipotong aja ya kalau misalnya ingin bertanya. Langsung aja chat di ini atau mungkin langsung ngomong atau raise hand gitu. Oke. Nah, tadi kan kita emang sering nyenggol itu tentang activity seperti ini, main activity apa, tentang tadi di Android Manifest itu yang merupakan yang berguna untuk mendaftarkan activity. Sebenarnya itu activity itu apa sih? Nah, di situ activity itu merupakan komponen yang penting gitu, paling penting kayaknya sebenarnya di Android itu, yang berfungsi untuk menampilkan user interface ke layar pengguna. Seperti tadi yang ditanyakan tuh, ini kenapa di layar emulator itu ada tulisan Hello World gitu, kenapa bisa muncul gitu di tampilannya. Nah, selain karena di layoutnya ada tulisan itu, tapi activity ini juga yang berperan penting untuk menampilkan ini semua, menampilkan layout. Nah, seperti yang tadi saya bilang juga, kalau activity-nya nggak didaftarkan di Android Manifest, nanti bakal terjadi error, seperti kalau kita misalnya berpindah nanti akan diajarkan di Next Study Jam itu ada untuk berpindah antar activity. Kalau kita misalnya berpindah dari activity 1 ke activity 2, tapi activity 2 tidak terdaftar di Android Manifest, nanti akan terjadi error aplikasinya. Nah, dan perlu diketahui juga, Android itu di aplikasi Android juga dapat terdiri dari satu atau lebih activity. Nah, ini contoh, ini biasanya ini kode yang pertama kali dibuat kalau kita membuat activity, pasti ada munculnya seperti ini. Dimana di sini main activity ini sebagai nama activity-nya, dan ini setiap activity itu harus menurunkan sifat dari kelas activity. Dalam kasus ini berarti kan ini tuh harus menurunkan dari kelas app_conpat activity ini. Nah, activity sendiri itu mempunyai daur hidupnya atau life cycle. Life cycle ini tuh nanti akan yang mengatur daur hidupnya sebuah activity, dimulai dari dia dibuat sampai nanti dia dihancurkan atau pada saat dia tidak dibuka lagi gitu. Seperti ini. Nah, di sini ada metode callback on create, di mana di sini bakal pasti akan dibuat dulu pertama kali, karena on create ini akan berguna untuk membuat tampilan awalnya saat activity pertama kali dibuat. Nah, setelah dari on create itu dia akan melalui callback on start, kemudian masuk ke on resume. Nah, setelah dari sini tuh baru dari activity ini akan berjalan. Nah, kalau misalnya beberapa bagian dari activity itu tidak terlihat karena pop-up atau dialog, nanti state-nya tuh bakal masuk ke on pause.
Nah, dari on pause sendiri juga bisa berpindah lagi ke 3 state, yaitu kalau misalnya activity-nya tampil penuh lagi, dia bakal bakal berpindah ke on resume. Sedangkan kalau misalnya ada aplikasi yang prioritas tinggi membutuhkan memori lebih, dia bakal dan kalau misalnya dibuka lagi akan pindah lagi langsung ke on create. Pindah state-nya ke on create. Dan kalau misalnya activity-nya tidak terlihat sama sekali karena berpindah ke activity lain, dia bakal masuknya tuh ke state on stop. Dari on stop sendiri juga bisa dilanjutkan ke 3 state lainnya. Seperti kalau misalnya kembali lagi ke activity yang ini, kembali ke activity lagi bakal ke state on restart dan bakal ke on start. Sedangkan kalau misalnya seperti tadi, kalau aplikasi lain dengan prioritas tinggi membutuhkan memori lebih, bakal di kill prosesnya. Karena di Android sendiri itu mempunyai prioritas memori, sehingga jadi misalnya kalau kalian sadar itu di aplikasi kalian, kalau misalnya kalian habis buka game gitu, habis buka game, kemudian kalian buka lagi aplikasi sebelumnya, kenapa tiba-tiba mulai dari awal tuh karena karena aktivitinya di kill gitu, jadi harus mulai lagi dari awal. Nah juga kalau misalnya aktivitinya dihancurkan gitu oleh sistem, dia bakal masuknya ke on destroy. Nah kalau udah di on destroy ini berarti aktivitinya tuh udah dimatikan gitu, udah di shutdown. Nah, di activity juga kita dapat membuat view yang kita bikin itu menjadi interaktif. Jadi sehingga dapat kita manipulasi secara dinamis pada setiap view yang telah dibuat. Caranya tuh kita bisa memanggil ID view di activity kita. Contohnya tuh seperti ini. Kita kan di sini sudah mempunyai button hitung nih. Kita bisa manggilnya dengan gini. Val buat nama variabelnya btn hitung misal. Kita tentukan tipe datanya button. Kemudian kita panggil dengan memanggil metode find view by ID dan kita masukkan ID-nya seperti .btn hitung. Nah, manggilnya itu seperti ini. Inilah fungsi dari ID yang kita telah buat itu. Atau misalnya kalau kita mempunyai text view misalnya, ini TV. Constraint start of parent and of parent text hello. Nah, misalnya kalau kita jalankan lagi seperti ini. Nah, di sini kata tulisan halo, mungkin kekecilan ya. Coba kita ganti font size, text size 10 sp. Ya kalau misalnya view seperti ini tuh kita menggunakan DP, kalau untuk teks itu kita menggunakan ESP yaitu atau scale independent pixel.
Jadi dia bakal scaling sesuai ukuran layar nantinya. Nah, kita juga dengan untuk text view kita juga bisa seperti ini. TV halo text view kita juga bisa mengganti kata-kata yang ada di sini. Ini dari halo kita bisa ganti halo dengan kita panggil metode yang dimiliki seperti ini, kita teks. Nah, kita ganti. Nah, di sini bakal tulisannya goodbye, padahal di sini tulisannya halo kan. Nah, kita bisa seperti ini. Salah satu untuk membuat interaktifnya. Nah, kita juga bisa menambahkan listener. Listener ini seperti untuk menangkap aksi yang dilakukan oleh pengguna. Jadi setiap aksi yang dilakukan oleh pengguna itu bisa kita terhadap view itu bisa kita rekam atau tangkap gitu. Caranya tuh seperti kita tuh perlu mengextend interface view.onClickListener untuk activity dapat memanggil callback lagi. Saya tanya view dot on, terus kita harus ini view dot on click listener. Nah, di sini kalau kalian udah kayak gini nanti pasti keluar error di sini. Kenapa? Karena kita harus implement method on click di sini. Nah, harus seperti ini. Nah, ini tuh fungsinya buat apa sih nanti? Nah, di sini tuh fungsinya kita misalnya gini, BTN hitung, karena BTN hitung ini merupakan button yang bisa kita tekan, kita buat set on click listener this. Seperti ini. Nanti di sini kita bisa ininya misalnya if view.id itu sama dengan view.id itu sama dengan ID dari button yang kita ini, misalnya seperti ini. Cara itu seperti ini. Kalau untuk membuat dari button hitung ini bisa melakukan sesuatu. Nanti di sini kita aturnya di sini. Aksi dari saat kita menekan tombol hitung itu. Nah, selain menggunakan implementasi dari view.onClickListener ini, kita juga dapat menggunakan untuk mempersingkat penulisan kode, kita juga dapat menggunakan SAM atau Single Abstract Method untuk penulisan kode pada listenernya. Contohnya tuh seperti ini. Misalnya di sini ada file runnable yang itu memanggil runnable dan kurung awal ini. Tapi nah, contohnya itu seperti ini. Nah, untuk melakukannya tuh kita jadi ini tidak perlu. Ini juga tidak perlu. Nah, daripada kita memanggilnya seperti ini, kita hanya perlu memanggilnya seperti ini. Nah, di sini kita bisa melakukan suatu action untuk saat tombol hitung ditekan. Contohnya misalnya kita buat seperti ini aja deh.
kalau kita run, ini kita membuat agar bottom tombol hitung itu menggantikan tulisan halo di sini menjadi goodbye. Maka kita coba klik tekan hitung. Nah, di sini akan menggantinya menjadi goodbye. Seperti itu. Nah, mungkin materinya sih sepan sampai sini aja. Mungkin mungkin ada yang ingin bertanya terlebih dahulu. Ya, gimana guys? Ada yang mau tanyakan dulu gak? Seputar tadi lagi bahas apa deh? Listener dan yang lainnya yang view activity. Karena guys, ini udah agak lumayan ini ya, udah udah masuk ke codingan. Jadi siapa mungkin kalian agak bingung. Gimana, ada yang ingin ditanyakan atau masih kebingungan? Atau emulatornya masih belum jalan? Gimana guys? Boleh langsung aja di chat aja, santai aja, santai. Salahnya di sini. Ya, apa kita kan ini study jamnya tujuannya buat ya sharing-sharing aja, jadi ya santai aja lah. Atau mungkin yang tanyain, Kang itu misalnya kenapa apakah bisa gitu text view-nya digabung di constraint sama tombolnya, apakah atau misalnya si tombolnya dibikin diganti warnanya gitu. Ya bebas aja sih, kalian tanya aja. Jadi gak usah ragu-ragu aja. Tanyain aja kalau ini. Gimana guys? Kalau misalnya nggak ada, boleh langsung chat aman aja di kolom chatnya. Oke. Yang lain bagaimana? Apakah ada pertanyaan? Soalnya ada tugas ya. Nanti kalau misalnya Tugas ini jadi memang kalau misalnya dipahamin. bingung, kalau misalnya bingung nanti kan kalian juga yang susah ya. Ganti font. Nah, ganti font tuh ada intinya sebenarnya di sini. Ada di sini kita bisa masukin font family di sini. Tapi di sini tuh cuman bisa ada beberapa doang gini. Kalau kalian mau masukin custom font itu, kita tuh kalau nggak salah tuh harus buat dulu direktorinya. Masih lupa saya juga. Taruh di mana ya? Ada resource file. Nah, ini di sini nanti kita harus membuat dulu folder font di sini, nanti kita masukkan di sini. Kemudian kita masukkan ke dalam folder font ini, baru kita bisa gunakan di sini di layoutnya untuk mengganti font family dari ini. Dari sini ada yang udah tersedia kan, monospace. Atau kita coba apa lagi? Nah, seperti itu. Jadi kita hanya tinggal memanggil atribut font family di layout XML-nya. Bisa, kalau nggak salah bisa juga di sini. Seperti ini, TV halo.font. Ya, di sini sih ada font fitur setting. Tinggal kalian ini sendiri siapa namanya. Explore aja lebih jauh lagi. Soalnya di sini memang biasanya sih di settingnya di sini sih kalau daripada di activity. Seperti itu. Kurang lebih kayak gitu buat Rivaldi. Buat ganti font, style font. Terus kalau misalnya buat bot juga, bot italic itu di situ juga ya Kang ya? Di sini juga font weight ya. Text font weight tuh. Bold atau apa? Text weight. Font style, text style. Ya. Seperti itu ya. Nah, kurang lebih kayak gitu guys. Kurang lebih seperti itu.
Kita hanya perlu apa namanya tuh explore lebih jauh aja tentang atribut yang ada di dalam teks view ataupun view yang kalian butuhkan untuk custom lebih jauhnya. Betul. Itu teman-teman. Yang lain bagaimana yang lain? Apakah ada pertanyaan lain juga? Seputar sebenarnya di luar materinya ki boleh aja sih. Tapi ya yang lebih prioritas ya tanya aja seputar materi ini. Misalnya ada yang belum di ini misalnya kan kecepatan jelasinnya saya belum ngerti. Apa-apa Iya, boleh langsung di chat apa aja. ngomong aja langsung, iya. Karena di sini memang tempatnya belajar gitu. Betul. Santai, santai, santai. Sans saja. Apalagi Santai aja. kalau offline ya kan lebih santai aja, santai lagi sih. Boleh yang lain bagaimana? Apakah ada pertanyaan juga? Apakah udah pada ngerti nih? Kalau udah Apa pernah gimana? ngerti, ntar dijelasin nih tugas takeaway-nya seperti apa nih. Ya, gimana guys? Langsung ditanyakan aja kalau misalnya pada bingung. Kalau aman boleh chat aman biar jelas. Biar kita bisa langsung ini. Kalau misalnya nggak ada pertanyaan. Aman Hilman, siap. Aman Evander, santai-santai. Oke, mungkin langsung aja ya, kayaknya Ya, ke take away. tugasnya seperti apa. Nah, tugasnya itu sederhana aja. Kita kita cuman buat aplikasi untuk menghitung volume sederhana. Nah, uh, yang dimana kita dapat menerima input dari user dan menampilkan hasilnya, menampilkan hasil dari perhitungannya itu. Kalian juga bisa menambahkan fitur-fitur tambahan ya sesuai dengan kreativitas. Nah, kalau buat contohnya itu seperti ini. Ntar volume up. Tuh banyak error ya gara-gara ini baru update. Nah, contohnya itu seperti ini ya. Kita bisa masukin ini. Kemudian kalau dipencet hitung bakal menghasilkan ini. Sederhana aja, nggak perlu gimana-gimana. Hanya perlu membuat ya. Ini kalau kalian bingung nama view-nya apa yang untuk menerima inputan ini, nanti kalian buat aja edit text view. Seperti itu. Kalau lebih begitu guys tugasnya. Kurang Ada lebih yang seperti ngerti itu. nggak? Apa ada yang mau ditanyakan? Atau ada yang kurang jelas gitu ingin ditanyakan mengenai tugasnya? Itu bebas juga ya. Kalau misalnya kalian pengen ganti warna aplikasinya boleh. Kalau misalnya udah pada Bebas ya. bisa, tinggal banyak lah searching juga cara-caranya. Oke, kalau bingung juga misalnya kalau di Button tuh background tint ya kalau nggak salah. Ya tin, betul. Nah, tinggal ganti aja warna ya. Bingung gimana ganti warnanya nanti sebelumnya tuh kalian harus daftarin dulu warnanya di color.xml. Nah, seperti ini kita buat ID-nya dan value hex-nya itu di sini. FF di depan ini tuh transparansinya. Jadi kalian butuhnya ini aja yang belakangnya aja. Seperti itu untuk warna. Mungkin ada lagi yang ingin ditanyakan atau kurang jelas. Nah, di sini juga ada code lab ya. Code labnya di dice roller. Nah,
Ya juga sama aja sih ya seperti yang ini, hampir mirip harusnya dengan tugas membuat ini. Ya, kurang lebih begitu guys. Ada yang mau tanya dulu nggak sebelum diakhiri? Supaya takutnya ada kebingungan. Itu pakai layout apa gitu kan? Apa gimana Oh gitu. iya, lupa dibilang ya, kalau kalian kalau bisa pakai ini ya, constraint layout ya, karena memang yang sering dipakai itu biasanya constraint layout. Jadi sebagai latihan juga menggunakan constraint layout ya di sini. Nah gitu guys, pakai concern ya. Bikinnya nanti yang pakai linear. Kegampangan soalnya pakai linear. Gimana? Apakah ada pertanyaan teman-teman buat takeaway-nya Aman-aman. video yang lain? Gimana guys yang lain? Belum ada pertanyaan? Kalau memang belum ada pertanyaan, aku kembaliin ke Alif deh. Oke, Sekian dari aku. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. waalaikumsalam. Baik, terima kasih Kang Givari udah nyampein ininya apa materinya. Jadi kurang lebih begitu ya teman-teman buat study dream kali ini. Ya agak lama sih. Emang karena materinya itu emang cukup gimana ya? Agak susah sih enggak sih? Sebenarnya cuman emang kayak penting gitu buat kalian. Jadi kayak harus pahamnya tuh pelan-pelan dikit-dikit. Jadi ya kita bakal lanjut materi Android fundamental yang kedua tuh nanti di study dream selanjutnya. Nah, jadi kurang lebih bakal ada take away. Terus ini sekarang buat teman-teman bakal ada link presensi yang buat orang-orang yang sudah sabar menunggu dan sudah sabar ini mengikuti study jam ini. Itu link presensinya udah saya kirim. Iya nanti diomongin dulu ya sama tes sekarnya. Soalnya UPI itu ruangannya sulit guys. Jujur aja nih, jujur. Pinjam ruangannya sulit, sumpah ini asli. Kalau di UPI itu. Jadi ya pakai bayar lah, udah tahu kan di situ ya begitulah pokoknya. Jadi nantilah kita omongin lagi dulu sama Tesekar dan tim-tim core team yang lain supaya bisa offline. Itu buat link presensinya ya. Buat tugasnya kalian kirim pakai zip aja, terus nanti kalian masukin ke folder G Drive. Kalau misalnya belum beres, kalian bisa kirim folder kosong dulu. Dan kalau bisa, bukan kalau bisa sih, sebenarnya sih seminggu dari sekarang ya tugasnya harus sudah beres ya. Soalnya kan harus diperiksa juga. Gak tahu ini tugasnya diperiksa ya, sama nanti ada nilainya juga. Nah, jadi buat kalian yang mengerjain take away juga bakal dapat poin. Jangan lupa poin ini bakal berlaku selama 1 periode ke depan dan bisa nih kalian tukerin jadi apa namanya merch menarik dari GDSCUP. Nah kalau lebih begitu aja ya. Terima kasih buat teman-teman. Terima kasih juga buat Kang Givari yang udah mau bersedia ngasih materi. Itu nanti Februari ya Hilman ya dibagikannya kurang lebihnya. Nah, mungkin dari teman-teman sekalian kalau misalnya pertanyaan langsung tanya di WA atau di ya WA bebas sih mau WA yang mana aja. Mau ke PC juga boleh seputar pertanyaan, tugas dan lain sebagainya. Dan kalau bisa di grup aja sih biar yang lain pada tahu juga. Kurang lebih kayak gitu ya buat sejam kali ini. Terima kasih atas partisipasinya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih semua udah hadir. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama. Jangan lupa kerjain tugasnya guys ya. Buat latihan. Siap, boleh. Recordingnya nanti di share ya. Kalau biasa sama PPT-nya.